Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya di sini Rizky Ade Plastika selaku host pada podcast kali ini. Nah, pada kesempatan kali ini saya kedatangan tamu ini, atlet dari Pati, Jawa Tengah. Kira-kira siapa ya? Oke, untuk tamunya saya persilahkan untuk perkenalan diri ya. Monggo. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rizky Cahaya Fajrina. Saya dari kelas PCKRA 2020, NIM 2060124126, PCKR Universitas Negeri Yogyakarta. Oke, ini saya manggilnya Mbak Rizky atau Mbak Cahya? Sak nyaman jenengan. Dua-duanya boleh ya? Oke. Oke, karena nama kita mungkin agak sama, jadi saya nggak akan menyebut Mbak Rizky ya, karena lucu ya Rizky nyebut Rizky. Saya manggilnya Mbak Cahya saja. Boleh. Mbak Cahya ini gimana kabarnya untuk saat ini? Alhamdulillah baik-baik saja. Sehat. Mbak Rizky Ade sendiri? Oke. Sama, saya juga baik, masih baik-baik saja. Alhamdulillah. Oke. Pada kesempatan kali ini, saya ingin bertanya-tanya, berbincang-bincang mengenai seputar tentang pertumbuhan dan perkembangan peserta didik. Oke. Seperti yang sudah kita lalui dalam satu semester ini ya. Untuk awalnya mungkin saya ingin bertanya ya Mbak. Setelah mengikuti perkuliahan pertumbuhan dan perkembangan peserta didik ini, tentu banyak hal yang kita ketahui dan kita pelajari ya. Nah, hal mendasar apa yang kita pelajari di awal perkuliahan adalah pertumbuhan dan perkembangan. Nah, apa sih itu pertumbuhan dan perkembangan setelah Mbak Cahya kuliah tentang itu selama satu semester ini? Oke, sebenarnya pengertian pertumbuhan dan perkembangan itu sudah kita pelajari ya sejak SMP atau bahkan sejak SD. Yang sampai di bangku kuliah, saya rasa pengertiannya tidak banyak berubah. Menurut saya, pertumbuhan atau growth itu merupakan perubahan yang terjadi pada manusia yang diukur secara kuantitatif dengan angka-angka yang mencakup aspek fisik maupun psikis ke arah yang lebih matang. Contohnya, usia, panjang tungkai, pertumbuhan gigi, pertumbuhan tulang, tinggi badan, dan semua pertambahannya yang secara anatomis. Perubahan dalam pertumbuhan dapat terlihat dengan kasat mata. Nah, kalau sedangkan perkembangan atau development itu merupakan perubahan yang bersifat kualitatif atau tidak dapat dihitung dengan angka-angka. Jadi, yang mencakup aspek fisik maupun psikis ke arah yang lebih matang. Contohnya itu seperti pubertas, kematangan organ reproduksi, peningkatan fungsi tubuh, perubahan pola pikir, juga perubahan sikap dan perilaku. Seperti itu Mbak Rizky Ade. Oke. Nah, kalau untuk perbedaan antara pertumbuhan dan perkembangan antara anak laki-laki dan perempuan itu apa ya Mbak? Kira-kira ada nggak sih perubahannya itu? Perbedaannya? Kalau pasti ada karena hormonnya pasti berbeda kan. Jadi dari apa yang saya baca juga yang saya perhatikan secara langsung, anak perempuan itu cenderung tumbuhnya lebih cepat daripada anak laki-laki, yaitu tumbuhnya di usia 10-14 tahun. Sedangkan kalau anak laki-laki itu akan menyalip pertumbuhan anak perempuan pada saat usianya 12-16 tahun. Jadi pengalaman saya sendiri itu menunjukkan bahwa beberapa teman laki-laki saya sewaktu SD itu tingginya tidak lebih tinggi dari saya. Ya, saya tuh lebih tinggi dari teman-teman SD saya, tapi begitu 1-2 tahun kemudian ketemu lagi pas udah SMP begitu reuni-reuni kecil-kecilan ya kan, mereka tiba-tiba tingginya menjulang gitu, tinggi banget, bikin pangling. Oh iya, pangling. Terus dari beberapa jenis perkembangan itu tuh salah satunya kan ada perkembangan kognitif atau cara berpikir peserta didik. Betul. Nah, masa kini tuh banyak banget anak-anak yang suka main HP. Kan, nah di main HP itu kan
di dalamnya tuh kayak ada main game online gitu loh Mbak. Nah, Iya. kalau menurut Mbak Cahaya sendiri, apakah kegiatan itu dapat berpengaruh terhadap perkembangan kognitif anak? Mulai dari main HP yang tidak dibatasi oleh orang tua, maksudnya orang tuanya tuh jarang mengawasi. Kemudian kan nanti kalau main HP-nya kelamaan kan bakal game terus, soalnya kan sama temennya juga pasti diajak, ayo mabar Iya kan. betul. Nah, Jadi nah itu kalau ada nggak sih pengaruhnya? pastinya ada, karena kalau sudah anak itu, terutama anak kecil ya, kalau mereka sudah dipegangi handphone itu kadang jadi lupa waktu, bukan cuma lupa belajar, kadang lupa makan, bahkan lupa kumpul sama teman-teman yang nyata yang di lingkungannya sekitar. Jadi lebih memilih untuk untuk pegang HP terus-terusan. Jadi kalau menurut saya yang namanya game online atau main HP itu seperti yang tadi Mbak Rizky sudah katakan, juga tergantung kepada porsinya. Katakanlah misalnya kalau berlebihan segala sesuatu yang berlebihan itu pasti nggak bagus ya kan. Jadi kalau misalnya Iya. berlebihan pasti memakan waktu, juga di mata juga nggak bagus. Tapi kalau misalnya porsinya itu tidak berlebihan atau biasa-biasa saja, sedang-sedang saja. Jadi misalnya kalau pengalaman saya sendiri, saya punya adik, dia kelas 2 SMP sekarang. Dia juga main game online, main handphone, tapi dia bukan yang langsung sehari muput los main handphone, tidak. Jadi dia tuh kayak punya jadwal tersendiri begitu untuk main game online, dan berapa lama. Kalau misalnya sekolah itu mainnya pas kapan saja begitu. Jadi kalau menurut saya itu tergantung relatif. Kalau memang terlalu lama atau berlebihan ya tidak bagus. Tapi kalau adik saya sendiri, karena dia nggak berlebihan, dia itu bahkan kemarin waktu akhir semester ini rapotnya baru keluar loh. Dia dapat ranking 3 di kelas, padahal dia ada di kelas unggulan. Jadi Ranking berapa Mbak? ranking 3. Jadi Wow. Meskipun dia main game, tapi karena main gamenya itu nggak berlebihan, jadi nggak benar-benar memberi pengaruh buruk kepada perkembangan kognitifnya gitu. Makanya Berarti intinya tetap boleh ya Mbak, tapi harus dengan porsi yang baik, nggak berlebihan gitu ya? Ya betul. Jadi seperti orang tua itu harus melihat anaknya juga. Jadi kalau kalau memang sudah berlebihan ya harus tegas begitu. Baik orang tua ataupun guru di sekolah. Misalnya kalau ada beberapa sekolah yang memperbolehkan muridnya untuk membawa handphone ya kan. Juga biasanya di sekolah juga harus diberikan pengertian seperti itu pada anak. Asik, memang ada manfaatnya juga kalau main game itu, seperti misalnya menambah relasi, hubungan sosialnya bertambah. Terus kalau gamenya memakai bahasa Inggris kan, kosakata atau grammar yang dipelajari oleh anak juga bertambah seperti itu. Oke. Yang penting game boleh, yang penting belajar tetap gitu ya Mbak? Betul. Harus tetap ingat yang lebih penting dari game, karena game kan fungsinya untuk hiburan ya. Oke. Baik, kemudian berbicara tentang apa yang menjadi pengaruh pertumbuhan, jika nantinya kita ini calon guru nih ya, mendapati siswa yang memiliki gangguan pada pertumbuhan atau perkembangan, nah sebagai guru PJOK itu apa yang sebaiknya dilakukan? Begini, pertumbuhan dan perkembangan itu kan dipengaruhi oleh beberapa faktor ya. Ada genetik, gangguan pada saat ibu sedang hamil, pada saat anak masih di kandungan. Lalu ada juga faktor postnatal atau setelah kelahiran. Jadi nanti kita lihat dulu seperti apa tepatnya gangguan yang terjadi pada peserta didik kita. Kemudian kita analisa kemungkinan penyebabnya itu apa. Setelah itu baru kita berikan solusinya. Jadi jika gangguan yang terjadi itu ternyata akibat genetik
atau gangguan pada saat ibu sedang hamil, itu yang bisa kita lakukan ya hanya memperlakukan peserta didik tersebut secara berbeda dan terus memberi motivasi agar anak tersebut dapat mengejar kawan-kawannya, karena kalau sudah genetik itu kan apa ya, seperti Susah. sulit untuk diubah gitu kan, untuk diperbaiki. Jadi Iya. kalau jika gangguan tersebut itu timbul karena disebabkan oleh faktor yang dialami setelah kelahiran, misalnya kita ambil contoh saja, misalnya budaya yang ada di sekitar anak tersebut. Budaya dimaksud ini maksudnya budaya atau kebiasaan masyarakat. Jadi misalnya nih, jika seorang anak tinggal di lingkungan yang memiliki budaya buruk seperti tidak peduli kebersihan, tidak peduli kesehatan dan olahraga, bahkan masyarakatnya tidak memperdulikan satu sama lain. Hal tersebut akan mempengaruhi si anak. Yang bisa kita lakukan sebagai guru nantinya adalah sebisa mungkin kita itu membuat lingkungan sekolah menjadi nyaman dan sebaik mungkin. Kita harus menciptakan lingkungan yang tidak bisa anak tersebut dapatkan di rumah. Kita juga bisa meminta agar orang tua anak tersebut agar dapat menjaga dan mengawasi anaknya ketika berada di rumah jika lingkungannya memang seburuk itu. Seperti itu, Mbak Ade. Oke, baik. Nah, sebagai mahasiswa PJKR nih, kan nanti Mbak Cahya ini akan mengajar di SMP atau SMA. Ya. Nah, di mana pada masa itu anak-anak sedang dalam tahap remaja. Salah satu perkembangan pada masa ini adalah bahwa anak-anak itu mulai tertarik pada lawan jenis dan juga mulai memahami hal-hal tabu yang sebelumnya mereka tidak pahami. Iya. Banyak sekali kasus di sekitar kita ini di mana ada pasangan lawan jenis SMP atau SMA melakukan hal-hal yang tidak pantas. Nah, sebagai calon guru PJOK, apa yang akan Anda lakukan untuk mencegah atau menanggulangi hal-hal tersebut ketika nantinya mengajar? Oh. Bisa. Begini, untuk mencegah hal yang seperti itu kan zaman sekarang apa ya, bener-bener apa, udah sering kelihatan di lingkungan kita ya kan, ada teman-teman kita, adik kelas kita atau kakak mungkin karena kelas pengaruh seperti zaman itu. juga ya, Mbak. Betul. Jadi kadang kita juga, meskipun bukan sebagai mahasiswa atau guru sih, sebagai siswa, sebagai teman siswa yang pelaku hal-hal tidak pantas tersebut, kita sebagai teman saja sudah miris, sesama siswa saja miris. Jadi nantinya sebagai guru ya kita harus lebih mencegah hal tersebut. Jadi menurut saya untuk mencegah hal tersebut, hal yang bisa kita lakukan tentunya memberikan pendidikan akan hal seperti itu. Dan meskipun kita nantinya itu cuma guru olahraga ya jatuhnya, bukan guru BK atau ilmu sosial, jadi bukan berarti kita tuh nggak boleh memberi mereka nasihat atau pendidikan di luar kesehatan jasmani. Kita sebagai guru juga harus memberi pengertian bahwa hal-hal seperti menyukai lawan jenis itu boleh-boleh saja, karena justru hal tersebut menandakan bahwa mereka, para siswa itu normal dan hal tersebut itu biasa terjadi. Namun perasaan tersebut tidak boleh diikuti dengan tindakan, apalagi tindakan yang berlebihan sampai melakukan hal-hal yang tidak pantas. Jadi kita harus memberikan pengertian kepada para siswa yang kebanyakan, apalagi yang perempuan itu kebanyakan suka nonton film atau drama. Jadi drama Korea ataupun drama Barat. Korea gitu ya. Drama Korea maupun drama Barat kan kita tahu sendiri banyak ya adegan yang ya tahu sendiri kan ya. Ya, adalah. Itu jadi kita harus memberikan pengertian pada mereka kalau mungkin hal tersebut di negara sana itu hal yang biasa, tapi yang namanya kita di Indonesia, budayanya juga kita masih, kalau kita bicara juga masalah agama, hal tersebut tidak boleh, itu hal tersebut dilarang dan tidak dibenarkan dalam budaya Indonesia. Jadi yang bisa kita lakukan yang memberi mereka pendidikan dan pengertian lah kalau bahwa mana hal yang benar dan mana hal yang salah, begitu. Oke. Nah, kemudian ini sekarang kita akan mau membicarakan bincang-bincang lagi
tentang pengalaman belajar Oh. pada mata kuliah pertumbuhan dan perkembangan peserta didik. Nah, mungkin bisa diceritakan pengalaman belajar Anda selama 1 semester ini tentang di mata kuliah ini. Bisa Mbak Cahya? Oh, bisa. Jadi, selama 1 semester ini banyak sekali yang saya pelajari atau yang kita pelajari tentunya. Satu kelas semua, ya semuanya lah ya. Jadi selain materi ya, yang tapi diberikan selain materi yang diberikan oleh Bapak dosen di mata kuliah ini, pengetahuan dan ilmu saya juga bertambah dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh teman-teman serta jawaban yang Pak dosen berikan tentunya. Jadi bukan hanya materi dari PowerPoint atau dari apa. Jadi kadang teman-teman itu muncul dengan pertanyaan-pertanyaan yang kadang malah sama sekali tidak muncul dalam pertanyaan saya. Misalnya pertanyaan seperti apakah postur yang gemuk mempengaruhi pertumbuhan, seperti itu, yang mana jawabannya adalah tidak, selama orang tersebut melakukan aktivitas fisik dan menerapkan hidup sehat. Juga ada beberapa kali itu teman-teman juga tanya hal-hal yang kecil seperti apakah remaja yang berusia 19 tahun itu kalau giginya patah bisa tumbuh kembali. Ada yang bertanya seperti itu juga. Saya mencatat ya sebagian besar sesi tanya jawab pada perkuliahan ini karena materinya itu sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari. Seperti itu. Jadi selama 1 semester ini tentunya banyak sekali yang saya pelajari, hal-hal yang baru saya ketahui, begitu. Oke. Nah, menurut Mbak Cahya sendiri ini, kenapa sih mahasiswa PJKR itu harus mempelajari mata kuliah pertumbuhan dan perkembangan peserta didik? Kenapa gitu loh? Oke, jadi seperti tadi yang sudah Mbak Rizky Ade katakan, kalau kita nanti prospek kerjanya setelah lulus nanti kalau tidak mengajar di SMP ya di SMA gitu kan. Jadi sebagai guru pendidikan jasmani nantinya kita perkembangan dan pertumbuhan peserta didik itu merupakan hal yang perlu diperhatikan dengan seksama. Apalagi di program studi pendidikan jasmani, kesehatan dan rekreasi ini, setelah lulus kita akan mengajar di SMP atau SMA. Nah, itu artinya peserta didik yang akan kita hadapi adalah peserta didik yang sedang berada dalam usia di mana pertumbuhan serta perkembangannya sangat pesat. Sedang pesat-pesatnya, mulai dari karakter fisik, kapasitas intelektual, juga kapasitas sosial emosionalnya. Jadi perlu diperhatikan juga seperti perkembangan fisik peserta didik, perkembangan kepribadian, perkembangan sosial, perkembangan kognitif dan kematangannya, serta emosi para peserta didik. Jadi dengan memperhatikan dan mempelajari pertumbuhan mata kuliah pertumbuhan dan perkembangan peserta didik ini, guru nantinya dapat memperlakukan siswa dengan lebih baik, tentunya dapat membimbing peserta didik dengan lebih baik, dapat membantu peserta didik jika peserta didik tersebut memiliki gangguan pertumbuhan atau perkembangan tertentu. Jadi kita bisa lebih cepat untuk mendiagnosa, kalau bahasa dokternya, mendiagnosa anak itu memiliki gangguan apa. Jadi kita bisa lebih cepat untuk memberikan solusinya. Jadi apalagi kita nanti jadi guru pendidikan jasmani kan, yang dekat dengan fisik dan pertumbuhan anak di luar kemampuannya dalam belajar secara akademik, seperti itu. Oke, wah, lumayan juga ya pembahasan kali ini, menarik ya. Nggak ada habisnya kalau ngomongin peserta didik mah. Oh iya, karena memang ya luas ya jangkauannya Mbak Yaya. Betul. Dan setiap peserta didik kan beda satu sama lain. Iya? Ya. Ada yang mau disampaikan lagi Mbak Yaya, atau mungkin mau menyampaikan sesuatu? Apa yang mau diutarakan lagi? Saya kira cukup saja. Oh baik, kalau begitu saya juga sudah merasa tambah ya dari apa yang Mbak Yaya paparkan pada kesempatan kali ini. Oke, kalau begitu saya rasa bincang-bincang kali ini dicukupkan sekian saja. Saya juga mohon maaf kalau dalam penyampaiannya itu banyak tutur kata yang tidak berkenan.
Saya juga berterima kasih kepada Mbak Cahya Terima telah mau kasih. diundang dan mau berbincang-bincang dan Terima dengan kasih. tema yang asik sekali, menarik sekali ini. Ya. Ya. Mohon maaf juga kalau ini belum podcastable karena ini baru podcast pertama dari saya. Ya. Baik, sekian. Saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.